Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Lukmanul Hakim. Kita panjatkan puji dan syukur terlebih dahulu atas kesehatan dan juga keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Semoga teman-teman semua juga mendapatkan kesehatan dan keselamatan selalu. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW dan juga saudara-saudara kami yang non-muslim selalu diberikan keberkahan dalam aktivitas dan kehidupannya sehari-hari. Saya dari Universitas Islam Indonesia, izin share screen ya. Materi yang ingin saya sampaikan adalah integrasi nilai-nilai Pancasila terhadap upaya pengembangan karakter di lingkungan perguruan tinggi, seperti itu. Kita mulai dari asumsi dasar yang paling utama bahwa pendidikan Pancasila itu menjadi sangat signifikan dan sangat urgent untuk selalu diberikan di perguruan tinggi sebagai sarana pembentukan karakter ya. Bisa dikatakan pendidikan karakter ya pendidikan Pancasila seperti itu. Ini berasal dari dua hal yang harus kita ingat ya, bahwa latar belakang keadaan kita saat ini itu dilingkupi dengan hadirnya era globalisasi, di mana di dalamnya ada global paradox ya, di mana dunia tanpa batas, borderless ya, kita bisa mendapatkan apapun ya, memperoleh informasi apapun dalam waktu yang sangat cepat saat ini tanpa batas ya. Kemudian menguat dan melemahnya identitas kebangsaan sebagai dampak negatif yang inherent melekat di dalamnya ya, krisis kepribadian ya, krisis kebangsaan, krisis identitas nasional kita di tengah kehidupan yang makin konsumtif dan konsumeristik ya. Seolah-olah warga negara kita, anak muda kita misalnya ingin tampil modern, tapi yang terjadi westernisasi, ya, Korean style dan sebagainya. Akhirnya kita tidak punya lagi kebanggaan sebagai warga negara Indonesia, karena identitas yang harusnya kita jadikan kebanggaan Pancasila dan keindonesiaan kita tergerus oleh global paradox tersebut. Kemudian pada era globalisasi kita tahu banyak terjadi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang akan memberikan dampak secara langsung ataupun tidak langsung bagi pola kehidupan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara. Ya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti halnya arus yang tanpa henti, kemajuan ini tidak akan bisa dihindari dalam budaya dan peradaban manusia. Jadi kita harus tahu bahwa era globalisasi punya dampak positif, arus informasi makin cepat, komunikasi makin lancar, ya, perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain bisa dilakukan dengan cara yang sangat cepat, tapi juga inherent di dalamnya melekat hal-hal negatif, konsumeristik, konsumtif, ya, budaya suka menerabas, hipokrit, ya, dan juga tidak menghargai kearifan lokal seperti itu. Nah, penting oleh karena itu kita memahami bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan karakter, dalam hal ini juga pemberian pendidikan Pancasila di dalam mata kuliah di pendidikan tinggi itu memiliki latar belakang ya, atau pemahaman dasar. Yang pertama, secara historis sebagai bangsa yang menghargai sejarah, maka kehidupan berbangsa dan bernegara tidak pernah lepas dari nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh para founding fathers dan para founding mothers ya. Secara kultural, sebagai bangsa yang memiliki akar dan nilai-nilai budaya, maka kita harus memiliki landasan budaya yang kokoh agar jati diri bangsa tidak pernah punah di telan zaman. Ya, secara yuridis, kita tahu dalam statuta perguruan tinggi tercantum perlunya pelestarian nilai-nilai Pancasila. Cara melestarikannya salah satunya dengan cara memberikan mata kuliah pendidikan Pancasila, ya, dan juga kemudian menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam sekian banyak mata kuliah yang diberikan. Dan di era global kita tahu infiltrasi ideologi lain ya, nilai-nilai budaya asing itu masuk ke dalam kehidupan kita yang dapat mempengaruhi pandangan kita tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan mengancam disintegrasi bangsa untuk hadir ya. Dan juga sehingga diperlukan dasar filosofis negara yang kuat, Pancasila sebagai alat pemersatu dan common denominator seperti itu. Nah, kuliah Pancasila dan integrasi nilai-nilai Pancasila di dalam pendidikan karakter di perguruan tinggi itu memiliki manfaat, teman-teman. Yang pertama, mahasiswa memiliki kesadaran dan harga diri sebagai bangsa yang berkedaulatan penuh dalam hidup bernegara. Yang kedua, mahasiswa dapat menghargai sejarah perjuangan generasi terdahulu dalam kemerdekaan bangsa. Yang ketiga, mahasiswa dapat menghargai pluralitas budaya sebagai modalitas untuk mengembangkan potensi bangsa. Yang keempat, mahasiswa memiliki bekal nilai ideologis filosofis
untuk memperkuat kepribadian bangsa serta mampu memahami dan menganalisis kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Nah, kenapa sih penting tadi integrasi nilai-nilai Pancasila dalam perkuliahan di pendidikan tinggi ya sebagai sebuah pendidikan karakter? Ingat, sekarang kita berada di masa pandemi COVID-19 yang luar biasa mempengaruhi berbagai sektor, terutama juga pendidikan. Pada era globalisasi dan pandemi COVID-19, banyak terjadi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan cara serta metode pembelajaran yang akan memberikan dampak secara langsung ataupun tidak langsung bagi pola kehidupan. Kita sekarang pendidikan ini seolah-olah berjarak, ya. Harusnya kan pendidikan tanpa jarak, harusnya mendekatkan nilai-nilai, ya, transfer of knowledge, ya, transfer karakter, tapi yang terjadi kita punya jarak. Oleh karena itu perlu adanya skema dan pola integrasi nilai-nilai Pancasila di tengah keadaan seperti ini dengan cara yang kreatif dan inovatif, ya. Bagaimana menyebarkan nilai-nilai Pancasila lewat media sosial, ya, lewat platform digital dan sebagainya. Oleh karena itu modernisasi teknologi tidak hanya berbicara tentang kemudahan saja dalam penggunaannya, efisiensi waktunya dalam pengerjaan, ya, mampu ekstensif sifatnya dalam mencari informasi atau sesuatu hal yang positif saja, tapi kita juga harus tahu dampak negatifnya, ya, dari teknologi informasi yang makin maju, ya, nilai-nilai asing yang begitu diserap tanpa difilter, ya. Apa itu? Akhirnya banyak perilaku yang dekadensinya muncul, ya, dekadensi moral, perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai dan norma kehidupan, pergaulan bebas yang melanggar hukum seperti itu. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu akan merepresentasikan, ya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan merepresentasikan aksioma-aksioma atau ajaran-ajaran murni, ajaran-ajaran yang baik dari para pendiri bangsa untuk menciptakan kehidupan yang luhur, damai, sejahtera, adil, dan makmur dalam segala zaman dan tempat seperti itu. Nah, karena itu tujuan dari integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, ya, sekaligus pemberian mata kuliah pendidikan Pancasila itu adalah memberikan manfaat dari Pancasila bagi pengembangan pendidikan karakter, agar mahasiswa mampu menjelaskan dan merefleksikan dasar ideologis filosofis ke dalam bidang studinya masing-masing. Jadi ketika sudah bekerja, masuk ruang-ruang kerja, mahasiswa lulusan itu mampu untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pekerjaannya. Karena Pancasila harus jadi fondasi, ya, sebagai rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama atas dasar kesadaran yang paham akan realitas yang sangat plural dan kebinekaan yang ada, sehingga saling toleran dan membutuhkan. Menjadi karakter dan moral kita dalam berbuat dan bertindak, ya. Karena pendidikan Pancasila adalah pendidikan karakter, ya. Kemudian nilai-nilai Pancasila juga akan menjadi kode etik, ya, membentuk kepribadian yang mendukung profesi dan latar belakang keilmuan warga negara, agar bidang pekerjaannya, hasil dari ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, makanya perlu adanya kode etik. Metode penelitian yang saya lakukan itu adalah penelitian kepustakaan, ya. Kemudian sifat penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan model pendekatannya filosofis, ya, dan mengkaji nilai-nilai dasar Pancasila yang terintegrasi dalam pengembangan karakter. Metode pengolahan data yang digunakan adalah menganalisis isi dan atau analisis deskriptif pada bahan bacaan, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa studi kepustakaan itu sangat penting, ya, dalam tahapan tersendiri dalam bentuk penelitian sebagai preliminary research. Jadi penelitian ini bisa menjadi fondasi awal bagi penelitian berikutnya yang sifatnya akan lebih eksperimentatif, ya, dalam melihat dan mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat pada kondisi saat ini. Hasil dan pembahasan yang bisa saya sampaikan, kita tahu konsepsi yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang tertuang pada masa pemerintahan Presiden Soekarno di tahun 1960-an itu selalu mengampanyekan nation and character building. Nah, nation and character building ini sampai hari ini masih digunakan sebagai kampanye atau upaya untuk memperbaiki moral dan juga karakter bangsa, ya, diproyeksikan untuk seluruh warga negara. Dan sampai hari ini melalui pendidikan Pancasila tidak hanya melalui pidato-pidato nasional seperti yang Bung Karno lakukan, dan juga didampingi dengan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan yang secara formal maupun informal untuk membentuk nation and character building berbarengan dengan Pancasila. Lanjutan, ya, pendidikan sebagai sarana untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Karena itu perguruan tinggi perlu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai pendidikan karakter, ya.
Kemudian kita melakukan retrospeksi konsepsi Pancasila yang kontekstual, yang up to date, ya, yang bisa disebarkan, didiseminasikan melalui digital, ya, melalui media massa, sosial media dalam konteks masa kini untuk memfasilitasi gaya belajar atau paradigma yang digunakan oleh kaum milenial saat ini, ya. Kemudian kita harus mampu mengimplementasikan pengembangan karakter bangsa mengacu pada kurikulum pendidikan nasional. Terdapat 18 nilai dasar yang ini harus kita sampaikan, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu yang tinggi atau sense of curiosity yang tinggi, cinta terhadap negara, semangat, ya, berprestasi, cinta akan kedamaian, suka membaca, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, kesimpulan yang bisa saya ambil, nilai-nilai Pancasila tidak hanya berputar pada pedoman kehidupan bernegara saja, namun memiliki makna yang lebih luas daripada itu, yaitu di pendidikan tinggi dapat menjadi pendidikan karakter yang membentuk karakter lulusan yang Pancasilais. Ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk melakukan revitalisasi pembangunan karakter bangsa berbasis nilai-nilai Pancasila lewat pemupukan, pemeliharaan potensi dan keteladanan, serta upaya pendampingan kebiasaan melalui pendidikan. Dan juga memberdayakan semua pemangku kepentingan atau decision maker, baik itu orang tua, di terkecil keluarga, satuan pendidikan, ormas, pemerintah, dan lain sebagainya, agar berperan dalam upaya membumikan nilai-nilai Pancasila dan mengintegrasikannya dalam pendidikan karakter. Saya rasa itu bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala kesalahan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.